Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallimu tasliman katsira. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tidak pernah pilih kasih. Berkat karunia Allah, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat selamat. Sehingga hari ini Allah masih memberikan kita kehidupan yang begitu indah. Semoga dapat menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada manusia paling sempurna, suri tauladan umat Islam, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ayunda yang dirahmati Allah, Ramadan baru saja meninggalkan kita dengan segala keindahan dan romantikanya. Tentunya juga meninggalkan banyak kenangan. Bagi manusia yang beriman, berpisah dengan Ramadan adalah sesuatu yang menyedihkan. Besok kita akan merayakan Idul Fitri sebagai pertanda kemenangan mengendalikan hawa nafsu untuk tetap terhubung dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terjerumus ke dalam kehinaan dan kesengsaraan. Sebab jika kita terputus dengan rahmat Allah, merupakan sebuah kegelapan yang berkepanjangan. Akibat yang ditimbulkan, kita akan menjadi pribadi yang malas, keras hati, tidak peduli kepada sesama dan lingkungan. Idul Fitri bukan hanya sekedar hari raya biasa. Idul Fitri memiliki makna yang dalam bagi umat Islam, khususnya bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Setelah sebulan penuh menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa, Idul Fitri menjadi momen pelepasan yang dinantikan. Hari di mana mereka yang menjalani ibadah puasa Ramadan akan berbuka, mengakhiri serangkaian pengorbanan yang dilakukan selama sebulan penuh. Seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, Ana Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitru yauma yuftirun nasu wal adha yauma yudahhiyan nasu, rawahu Tirmidzi. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idul Fitri adalah hari ketika orang berbuka puasa, dan Idul Adha adalah hari ketika orang menyembelih kurban. Hadis riwayat Tirmidzi dalam sunannya kitab As-Shaum. Ayunda Nasyiah, hadis di atas menegaskan bahwa Idul Fitri bukan sekedar perayaan, tetapi penanda akhir dari bulan suci Ramadan. Sebuah momen penting yang memperkuat ikatan spiritual antara kita manusia dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Makna Idul Fitri berarti kembali fitri, seperti yang tercantum di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lit-tini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah,
tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, dan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayunda Nasiah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah mendidik kita untuk menjadi pribadi yang sabar, tahan, ulet, dan mampu beradaptasi dengan segala cuaca. Sehingga kita menjadi manusia yang tidak mudah putus asa dan menyerah dalam menghadapi dinamika dan problematika kehidupan ini. Di dalam Ramadan, kita dilatih menahan makan, minum, yang bahkan itu menjadi kecenderungan manusia yang paling mendasar. Ramadan juga membimbing manusia agar bisa hidup bersama dengan buka puasa, tadarus, dan tarawih. Di sisi lain, Ramadan tentunya juga mengajari kita untuk bangun tepat waktu, untuk bangun malam, untuk makan sahur, dan kemudian mengasah kepekaan kita terhadap sesama. Ramadan juga membuka pikiran kita. Kita dilatih untuk menahan pandangan, pendengaran, lisan dari hal-hal yang buruk supaya kita terhindar dari perilaku buruk. Maka setelah Ramadan, nilai-nilai yang telah diajarkan di dalam Ramadan sejatinya tetap terbangun kokoh dan tertanam di dalam hati kita, menjadi kebiasaan dan karakter yang tidak mudah hilang sepanjang tahun ke depan. Bahkan jika bisa senantiasa tumbuh dan berkembang sehingga mewarnai keseharian kita. Tetapi jika setelah Ramadan kembali pada kebiasaan yang buruk, yang sia-sia, maka sekolah Ramadan kita dianggap gagal. Ayunda Nasiah, Ramadan itu ibarat sebuah sekolah, tempat belajar yang gurunya adalah kesabaran, temannya kedisiplinan, materi pelajarannya berupa kebersamaan, kesetiaan, mengurangi keinginan, perjuangan, dan menguatkan niat. Dalam kelas Ramadan ini, muridnya wajib masuk aktif 30 hari penuh, mengikuti petunjuk guru, semangat tiada henti. Bila hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil sekolah Ramadan mampu menghasilkan lulusan yang baik. Sebaliknya, apabila seorang murid bisa mengikuti segala peraturan dan ketentuannya, otomatis ia akan mendapatkan prestasi yang membanggakan dan keberhasilan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itulah, kefitrian bukan saja diucapkan, tetapi semestinya adalah wujud dari sebuah proses yang benar. Orang yang kembali suci dapat dilihat dari sifat, cara berpikir, tindak tanduknya, ucapannya yang mencerminkan hati yang bersih. Hati yang bersih akan mampu memberikan kesegaran bagi siapa saja yang ingin menikmatinya, seperti sumber yang jernih, maka mengalirkan mata air yang bersih pula. Dengan demikian, merawat kefitrian setelah Ramadan akan tercermin pada kepribadian seseorang yang mampu melihat lingkungannya dengan mata kasih sayang, peduli, mampu memaafkan, dan menghargai sesama. Ayunda Nasiah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Arti kemenangan dalam hari raya Idul Fitri yang pertama adalah kemenangan spiritual. Kemenangan jiwa yang bebas dari syirik, hasud, dengki, dan keangkuhan. Kesucian spiritual ini harus kita pertahankan setelah Ramadan berakhir dan kita lanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Kemudian yang kedua adalah kemenangan emosional.
yaitu mampu mengendalikan emosi. Berarti kita menjaga kesabaran kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang sering menang dalam perkelahian, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika marah. Ketiga, kemenangan intelektual, yaitu di mana kemenangan ini ditandai dengan melahirkan individu muslim yang mampu memahami situasi dan kondisi. Nabi Muhammad mengatakan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang paling sering mengingat kematian dan yang paling baik mempersiapkan bekal untuk hidup setelah kematian. Jadi, kecerdasan intelektual di dalam Islam adalah kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, memahami mana yang baik dan mana yang buruk, dan memahami mana yang wajib dan mana yang bukan. Itulah makna Idul Fitri yang sesungguhnya, bahwa kita kembali kepada fitrah seperti bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu, yang putih, bersih, tanpa noda dan dosa. Mari kita jadikan Idul Fitri kita untuk meraih kemenangan melawan hawa nafsu setelah puasa Ramadan. Saya akhiri sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Albiru manittaqah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.